Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes, yes, yes. Kakak Erika percaya adik-adik sekarang dalam keadaan yang sangat baik. Hari ini Kakak Erika mau ajak adik-adik untuk dengerin kisah tokoh di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik sekali sama kita. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Duduk yang manis, kita datang sama Tuhan ya. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, kami belajar mau dari tokoh Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab boleh dibaca di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34, lalu dilanjut Kejadian 27. Nah, adik-adik yang belum bisa baca boleh minta tolong mama atau kakak-kakak yang sudah bisa baca ya. Kakak Erika mau kenalin. Nah, ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, benar sekali. Ini namanya Ibu Ribka. Ibu Ribka ini adalah istri dari Bapak Ishak. Waktu itu Ibu Ribka berdoa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan, lihat perutnya, Tuhan memberikan kehamilan kepada Ibu Ribka. Lalu tiba saatnya melahirkan. Oh, lihat, ada berapa bayinya Ibu Ribka? 1, 2, ada 2 bayinya. Lihat, semuanya laki-laki. Lihat nih, bulunya tebal sekali. Ini adalah bayi yang lahir pertama. Ini namanya Esau. Dan ini yang kedua namanya Yakub. Apa yang dilakukan Yakub? Ternyata dia lahir dengan memegang tumitnya
kakaknya Esau. Wow. Semakin hari semakin tahun, Esau dan Yakub bertumbuh besar. Tarang. Ayo tebak mana yang Yakub, mana yang Esau. Nih lihat bulunya. Oh, ini Esau dan ini adalah Yakub. Esau dia suka sekali ke padang, dia suka sekali berburu. Tuh, lihat tuh, ada busurnya, ada tombaknya. Dan kalau Yakub dia anak yang tenang, dia lebih suka tinggal di rumah atau di kemah. Nah, Esau ini sangat dikasihi oleh ayahnya Ishak. Nah, karena apa? Karena ayahnya suka makan daging buruan dari si Esau. Dan Esau ini karena anak pertama, dia mendapatkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa, Kak Erika? Hak kesulungan itu adalah berkat yang banyak atau double porsi. Atau artinya 2 kali lipat daripada Yakub, atau mendapat berkat lebih banyak daripada Yakub karena dia anak yang pertama atau anak yang sulung. Dan dia bisa menjadi pemimpin dalam keluarganya. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ketika Esau pulang berburu, dia sangat lelah. Terus dia lihat si Yakub ini sedang memasak. Dan baunya sangat enak. Masak apa ya? Nih, masak ini si Yakub. Masak sup kacang merah. Lalu si Esau ini mencium baunya. Lalu dia berkata kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup masakanmu karena aku sangat lelah." Lalu Yakub berkata kepada Esau, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku dan bersumpahlah kamu akan memberikannya kepadaku." Lalu si Esau berkata, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Oh, ternyata Esau menjual hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Lalu Yakub mengambil kacang merah ini dan roti dan diberikan kepada Esau. Adik-adik, ternyata Esau memandang rendah hak kesulungan itu, berkat yang memang sudah menjadi miliknya seharusnya. Nah, adik-adik, ketika Yakub mendapatkan berkat itu, si Esau gimana? Si Esau sangat sedih, sangat menyesal. Dia baru sadar, kenapa aku memberikan itu kepada Yakub? Tetapi itu sudah terlambat sekali, sudah tidak bisa diganti lagi karena berkat itu sudah menjadi miliknya Yakub. Nah, adik-adik kita belajar di sini. Esau sangat memandang rendah berkat yang dari Tuhan. Dan banyak sekali manusia atau orang-orang yang ada di dunia ini terkadang memandang rendah jaminan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Apa sih jaminan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Yaitu hidup yang kekal. Kita tahu bahwa jaminan hidup kekal itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi terkadang manusia memandang remeh jaminan itu dan lebih memilih nonton TV, lebih memilih games, lebih memilih bersenang-senang daripada dia datang kepada Tuhan, daripada dia memilih Tuhan. Nah, adik-adik, gimana nih dengan adik-adik? Adik-adik lebih memilih apa? Lebih memilih bersenang-senang, lebih memilih nonton TV daripada datang sama Tuhan? Atau Kakak Erika percaya adik-adik pasti pilih Tuhan. Kalau kita sudah pilih Tuhan, kita sudah memilih jaminan, kita udah tahu jaminan hidup kekal itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi kalau kita memilih hal yang lain dan semuanya terlambat, kita akan menangis. Dan kita percaya bahwa kita akan selalu bersama Tuhan, dan kita memilih untuk hidup bersama Tuhan dan memilih untuk kita selalu datang kepada Tuhan dan menghormati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya adik-adik, kita akan tutup hari ini dengan
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar mengenai jaminan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, kasih Tuhan selalu ada untuk kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, dan biarlah kami boleh belajar untuk tetap taat kepada Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye, shalom. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.